Kami langsung saja ke narasumber kedua, yaitu membangun kebersamaan untuk Indonesia berkemajuan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nasionalisme. Hari ini dialog dan ngaji kebangsaan membangun kebersamaan untuk Indonesia kemajuan. Tadi sudah banyak hal dijelaskan juga sama narasumber kita. Jadi kita akan mendengarkan dulu narasumber kita yang kedua, biar langsung ada antara dialog kita, interaktif kita. Yang bertanya silahkan bertanya, yang belum paham silahkan dipertanyakan. Kami sebagai moderator siap menampung. Nanti akan diberikan penjelasan oleh narasumber kita, yaitu narasumber pertama maupun narasumber kedua. Tapi kami persilahkan dulu untuk lebih lebih menyemangati, lebih memberikan semangat juang, karena narasumber kedua kita yaitu Bapak Dr. Anto Zaitul Akmal, yaitu Sekretaris Bangkas Polda Agri Kabupaten Lombok Timur. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Asdaruddin selaku pimpinan Majelis Taklim Darun Najah Al-Bersadi, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah hadirin, saudara-saudara yang ada di ruangan ini. Oh iya, mohon maaf, Bapak Camat yang gagah perkasa juga yang kami hormati. Pak Camatnya kebetulan yang sama-sama dari teros ini. Tak lupa juga kita sampai kepada rekan-rekan media online dan media cetak dan pemirsa, mungkin karena informasinya ada yang live ini. Live-nya mungkin TV kabel, mungkin yang ada yang Facebookan, YouTuber, mungkin mudah-mudahan kita dapat mengikuti acara ini dengan sama-sama. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Kalau nama tadi sudah disampaikan dan ada di Pakes Polda Agri ya. Kenapa perlu juga disampaikan? Karena banyak yang tidak kenal Pakes Polda Agri itu. Ada juga yang menganggapnya bang. Tidak jarang yang menyebutnya bangkes, bilang wah hebat Pak Sekbar ini di kantor bank. Jadi Pakes Polda itu panjangan dari, singkatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Jadi kalau ada masyarakat kita yang ingin melegalkan organisasinya, lembaganya, pondok pesantrennya, bisa berhubungan dengan kita. Yang ingin mendirikan partai politik juga dengan kita. Yang mau mendaftarkan kelompok-kelompoknya ada di kita. Yang bermasalah dengan minuman keras dan narkoba jadi nikah. Yang suka pejaguran juga ada di kita. Sering kita ketemu. Tapi sebelumnya yang ingin melanjutkan perkenalan tadi itu, sebelum yang di Pakes Polda Agri juga pernah yang menjadi camat di Kecamatan Sambelia, dikenal yang sebagai camat gempa, karena jadi camat pada saat gempa. Kemudian sebelum jadi camat menjadi sekcam di Kecamatan Zuela, Pak Ustaz. Sebelum kami jadi sekcam pernah juga dia menjadi lurah di Jobali, di situ ya. Alhamdulillah, ini sebagai perkenalan. Mudah-mudahan ada energi positif yang kita dapatkan setelah perkenalan. Selanjutnya sebelum saya mulai, karena tadi
sebetulnya sudah disampaikan banyak oleh itu intisarinya yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz telah menginisiasi kegiatan ini. Ini luar biasa sekali. Jadi tidak merupakan tanggung jawabnya pemerintah saja kalau bicara tentang wawasan kebangsaan, tapi tanggung jawab kita semua. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sebagai kita semua menjadi saksi bahwa di sini diinisiasi oleh Pak Ustadz telah mengadakan dialog maupun sekaligus mungkin sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. Ini luar biasa, dan atas nama pemerintah Pak Ustadz kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Insya Allah laporan ini langsung dia ke pimpinan, ke Pak Bupati, karena kita di Bakesbang Polda ini kalau bahasanya orang-orang di masyarakat ini orang kebanyakan Bakesbang Polda itu sebagai intelijen daerah. Ada intelijennya polisi, ada intelijennya TNI, ada BIN. Nah, kalau kita di Bakesbang Polda katanya intelijennya daerah. Jadi informasi-informasi terkait dengan aktivitas masyarakat kita langsung sampaikan ke pimpinan daerah, yaitu Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Mengawali materi pada malam hari ini, saya ingin melanjutkan tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz dengan yel-yel juga. Merdeka! Merdeka! Selanjutnya ikuti saya dulu ya. Kalau saya bilang siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Ideologi kita Pancasila. Tugas kita bela negara. NKRI harga mati. Baik, ikuti ya. Berapa ini? Berapa menit saya? Lagi 2 menit. Baik, siapa kita? Ideologi kita? Tugas kita? NKRI? Terima kasih, alhamdulillah. Tidak diragukan lagi semangat NKRI kita. Pada kesempatan ini yang ingin menyampaikan tentang 4 pilar kebangsaan untuk menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, dan kita kaitkan dengan materi kita bahwa mungkin kita sama-sama sudah banyak mendengar, mengenal, mengikuti mungkin tentang 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa 4 pilar kebangsaan itu muncul atas amanah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, di mana di dalamnya ada kesepakatan termasuk unsur pemerintahan, unsur partai politik dan organisasi kemasyarakatan tentang bagaimana kita di dalam bernegara. Muncullah 4 pilar. Yang pertama Pancasila. Tadi sudah diuraikan banyak oleh Pak Ustadz tentang Pancasila, bahwa di dalam Pancasila itu terdapat 5 sila dengan nilai-nilai Pancasila yang pertama itu nilai ketuhanan, di mana sila yang pertama ini mengandung makna bahwa negara kita mengakui akan kekuasaan daripada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Dan negara kita juga menjamin kebebasan beragama, memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut syariatnya. Inilah yang pertama. Kita mungkin berpikir kebebasan memeluk agama, kebebasan menjalankan syariat agama. Nah, ini yang perlu kita
keindang-indang membahasa Muhammad. Karena bangsa kita ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat, budaya. Kemudian sila yang kedua terkandung nilai kemanusiaan, ada perilaku, norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita tidak bisa terhindar dari itu semua karena kita ada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur agama kita, kehidupan masyarakat kita. Seperti tadi kembali yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Yang ketiga, nilai persatuan. Di situ ditegaskan bahwa kebulatan, keutuhan, bahwa rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia harus bersatu untuk membela bangsa kita. Karena kita terdiri dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita harus bersatu melalui persatuan dan kesatuan kita. Yang keempat, nilai kerakyatan. Bahwa pemerintahan kita berangkat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kami ulangi, pemerintahan kita mulai dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena kita melalui prosesnya, proses demokrasi itu. Yang menjadi kepala desa melalui proses dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Begitu juga sampai presiden, legislatif kita juga seperti itu. Yang kelima, nilai keadilan. Inilah yang menjadi dasar dan menjadi tujuan bangsa kita, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian pilar yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi konstitusi negara kita. Bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada tujuan umum dan tujuan khusus negara kita. Tujuan khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apakah sekarang ini kita semua sudah cerdas? Tak pikir semua, karena semua rata-rata sudah berpendidikan kan. Semua sudah cerdas. Tan pintar jam dede, cerdas semuanya, ya. Karena di samping pemerintah, keterlibatan dari organisasi kemasyarakatan itu dalam ikut serta menjalankan kehidupan bangsa, termasuk di sini di bawah pimpinan Pak Ustadz ini ada keterlibatan. Tadi bangga sekali kan, luar biasa, malu, makanya malu Pak ya sama Pak Ustadz dengan kemandirian, tidak pernah berharap bantuan dari pemerintah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz. Ini bentuk daripada cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berkontribusi melalui jalan atau jalur kita masing-masing. Inilah yang patut kita syukuri. Oleh yang juga kita berkarya melalui di mana tugas kita, di mana keahlian kita. Kemudian secara umum tujuan negara kita juga ikut serta di dalam politik luar negeri kita yang kita kenal dengan politik bebas aktif itu. Semua kita mungkin sudah mempelajarinya di sekolah ya. Nah, sekarang ini kita ingin saling mengingatkan saja kembali. Kemudian pilar yang ketiga,
Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah yang harus kita ingat betul. Tadi sudah diingatkan kita oleh Pak Ustadz, pokoknya harga mati. Karena apa? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia itu lahir dengan perjuangan yang luar biasa, pengorbanan jiwa, raga, harta benda dikorbankan untuk meraih kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu semata-mata untuk kita membangun kembali rasa persaudaraan itu dapat mempertahankan, mengisi kemerdekaan. Karena sayang sekali negara kita terbangun dengan pengorbanan darah, tenaga, pikiran, harta benda. Jadi betul apa yang telah disampaikan Pak Ustadz, pokoknya harga mati. Sampai-sampai kalau ada bendera kita dibakar di luar negeri, kita marah, di sini kita nyumpah-nyumpah kan? Iya kan? Padahal jauh tempatnya orang, kita di sini bijaguran. Saking harga matinya, nah inilah kuliah. Kalau orang lain kita marahi, ya, jangan sampai kita juga seperti itu. Itu ada semangat untuk kita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pilar yang kelima, pilar yang keempat sudah NKRI, harga mati. Nah sekarang ini tugas kita adalah bagaimana agar kita dapat menselaraskan agar bangsa kita ini tetap kokoh. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Ustadz tentang bela negara, itu masing-masing kita memiliki jalan sendiri sendiri. Yang menjadi guru, jadilah guru yang baik. Yang jadi pegawai seperti Tiang Niki, ya kita jadi pegawai yang baik. Nah ukuran baiknya itu tergantung masyarakat yang menilai kita. Jadi polisi yang baik, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, katanya orang kan. Insya Allah Pak Kapolsek baru berapa bulan Pak Kapolsek? 2 minggu. Kita juga begitu, semua kita bekerja profesional. Yang menjadi LSM, jadilah aktivis, jadilah gerakan-gerakan pergerakan yang baik. Demo boleh karena dijamin oleh undang-undang, tetapi mungkin kita tabayun dulu. Kalau dia butuh baru kita demo. Kelompok demo ini banyak yang demo, tapi alhamdulillah demonya itu demo yang damai, tidak keras, tidak memaksakan kehendak. Nah itu dia radikalisme itu paham yang ingin perubahan dengan cara kekerasan. Demo itu juga kalau ingin berubah tidak langsung merusak gerbang. Kalau bakar ban bekas mungkin mengganggu orang lain. Ada demo tadi tapi bakar ban bekas, ya di negosiasi selesai. Itu boleh kita demo karena dijamin ada undang-undang. Tetapi kita usahakan dia dengan cara klarifikasi dulu. Kalau dia mentok, tidak ada tanggapan, tidak ada respon, dia butuh baru. Jangan buru-buru maksudnya. Tabayun dulu. Nah inilah karena kita hidup di Indonesia ini terdiri dari
berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda adat istiadat, sehingga toleransi antar umat beragama harus kita kedepankan. Perbedaan itu tidak bisa kita terjadi, tetapi persamaan itulah yang harus kita perkuat. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz yang tentang bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat penuh dengan keberagaman ini. Ya mari kita jaga bersama. Kita jaga bersama, kita bisa kita saling sindir dalam hal apa saja. Tidak usah kita terlalu usir, tidak usah kita terlalu kepo. Terlebih sekarang ini pengaruh yang ada di kita ini sangat besar karena pengaruh globalisasi. Begitu dia jauh. Teknologi informasi membuat kita cerdas dan membuat kita, kalau kita tidak pandai menggunakannya, membuat kita menjadi terpecah. Hampir sekarang ini kan kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana yang benar, mana yang masih ragu-ragu. Oleh sebab itu, kitalah yang harus bisa memfilternya, kitalah yang harus bisa mengolahnya. Jangan sampai kita terlalu cepat mengatakan bahwa oh ini benar, kita harus lanjak ini. Itu yang terjadi. Masing-masing kita harus kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Mari kita sama-sama bertanggung jawab terhadap keluarga kita dan lingkungan kita, sehingga tidak terlalu jauh terjadi kemerosotan akhlak daripada generasi kita. Penggunaan HP itu sangat bermanfaat, tetapi kalau kita tidak pandai juga akan membawa kemudaratan. Saya juga banyak bermedia sosial, tapi kebanyakan saya baca-baca. Karena sekali kita komen akan saling soal jawab. Kalau kita tidak hati-hati juga kita akan kelahi. Nah ini yang terjadi. Itu juga merupakan salah satu wujud kita, bagaimana kita membela negara kita, bagaimana cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia agar kita tidak terpecah belah. Kalau kita sudah bersinggungan, kemudian kita saling mencaci dan kita berjaguran, bukan bela negara, bela ego kita. Nah oleh sebab itu jangan juga kita saling pancing untuk kita berkelahi. Nah, maksudnya bisa saja semua kita punya sepeda motor, kemudian tidak sesuai dengan kebiasaan rata-rata sepeda motor itu berbunyi. Ada yang buka knalpotnya sehingga dia keras suaranya. Kemudian tidak ada yang berani negur. Kalaupun ditegur, kadang-kadang dia yang lebih marah. Kan ini fakta-fakta. Kemudian kalau kita berkendara, katanya Pak kawan saya kebetulan sering ketemu ini. Kalau sepeda motornya lighting kiri, beloknya dia ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ditegur, dia marah. Taat dengan rambu-rambu lalu lintas itu juga termasuk kesadaran kita terhadap negara kita. Rambu-rambu negara kita. Itu Pak Kapolsek ya. Kalau ada yang tidak punya SIM kemudian ditilang, milik kepeng polisi. Padahal tidak begitu. Tekan jali surat-surat di kantor camat, milik kepeng Pak Camat. Tidak begitu. Jadi perlu klarifikasi. Iya sih, berarti. Nah, hal-hal seperti itulah yang merupakan tantangan dari wawasan kebangsaan itu, tantangan seperti itu. Banyak
banyak masih pemimpin negara, ada gitu, bukan banyak, ada masih pemimpin negara dari bawah sampai atas itu yang belum memberikan teladan bagi masyarakat. Nah, oleh sebab itu kita mulai dari kita, dari tiap pribadi, dari Pak Kapolsek, dari Bapak dan saudara semua, supaya kita juga menjadi teladan, tidak hanya teladan di masyarakat, tapi teladan juga di dalam keluarga. Kan begitu Pak Kapolsek, jangan langsung kita dituduh yang aneh-aneh. Sekarang ini pemerintah juga sudah maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun di sana sini masih kurang, itu terus akan diperbaiki. Itulah tugas kita semua untuk memberikan masukan. Ada yang masukan secara langsung, ada juga masukan kepada para pemerintah itu melalui demo ya Pak. Jadi baru saya tanda sekarang viral di media juga. Zaini LSM bagus. Yang penting dengan cara-cara yang benar, yang tidak melanggar aturan-aturan. Karena itu kita namanya mengambil bagian di dalam membela negara kita demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena bela negara itu adalah jiwa, semangat dalam kita berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama tidak melanggar norma yang ada. Saya pikir itu Pak, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita lebih berdalam lagi di akhir jam 10.30. Kalau ada yang kurang puas, mohon dipuas-puaskan, masih bisa kita baca-baca. Yang penting sekarang mari kita bekerja sesuai dengan porsi kita. Yang menjadi pelajar, mahasiswa belajar. Yang menjadi petani dengan baik. Yang menjadi guru mengajarlah dengan baik. Yang menjadi pegawai negeri KSDM ya kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kalau ada yang masih kurang, tegurkan. Kalau ada yang marah lantaran ditegur, ya ingatkan. Kalau tidak mau diingatkan, laporkan. Kepada siapa dilaporkan? Ada yang memang memiliki kewenangan. Ini jagur aja. Radikal memang jagur itu kekerasan. Ya begitu-begitu kita memaknai radikal. Begitu Bapak ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan sejak pertemuan kita malam hari ini kita bisa menyambung silaturahim selanjutnya, karena terus terang saya malu sama Pak Ustadz ini karena sudah ada inisiatif atas penyelenggaraan ini. Seharusnya Pak Kespang Poldagri yang menyelenggarakan, tapi insya Allah besok lusa akan kita berkunjung kembali dengan tim kita Pak Ustadz. Mudah-mudahan situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat di wilayah kita ini dapat terus kita bangun, sehingga program-program apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan oleh kita semua dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Terlebih kita akan nantinya tahun 2024 ya Pak Kapolsek ya, ada pemilu serentak, baik dia pemilihan umum, presiden, legislatif dan pilkada akan dilaksanakan pada tahun 2024 insya Allah. Oleh sebab itu mari kita jaga kondisi kita supaya kita agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita tetapkan, baik pembangunan di desa, kecamatan dan di kabupaten. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.